Saya merasa sebagai anak Tuhan ada waktu di mana saudara dan saya perlu juga membela diri. Kalau hidup kita lagi aman-aman, kayaknya mah nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Kita nggak begitu terusik, tersentuh, tergelitik. Tapi bayangkan Bapak Ibu dan saya sedang mengalami ketidakadilan. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Pada hari ini, Minggu Prapaskah yang terakhir ya Bapak Ibu. Kita mau merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 17. Bapak Ibu, kalau kita membaca Mazmur Daud, Daud itu bukan orang yang suka membela diri ya. Dia orang yang menceritakan bagaimana dia bergumul dengan dosa-dosanya. Misalnya Mazmur 51, jelas dosa-dosanya. Dosaku kuberitahukan kepadamu, aku diperanakan dalam dosa. Tidak diragukan lagi dalam bagian itu. Tetapi yang menarik Bapak Ibu adalah di Mazmur 17. Di Mazmur 17 Daud itu membela dirinya. Saya merasa sebagai anak Tuhan ada waktu di mana saudara dan saya perlu juga membela diri. Kalau ada hal-hal yang saudara lihat jernih, bahwa saudara tidak bersalah. Kenapa saya tidak boleh membela diri? Saya minta Tuhan untuk membela diri saya. Saudara, saya mau membacakan banyak ayat di Mazmur 17, yang pertama ayat 13 dan 14. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka. Rebahkanlah mereka. Luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang kau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Apa yang menarik dari dua ayat ini, saudara? Bagi saya, kalau boleh saya tebalkan, saya bold, Daud mengatakan, luputkanlah aku ya Tuhan dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini, yang bagiannya dalam hidup ini. Ya ini orang-orang dunia, yang pro kepada ketidakadilan, yang mencari semua yang duniawi, yang bagiannya dari dunia ini. Tetapi bagi Daud, ya udah gitu, saya tidak dari dunia ini. Kamu dari dunia ya monggo. Saya merasa saudara ya, Daud itu tidak hanya sekedar minta pembelaan dari Tuhan. Tapi lagi-lagi saya mendapati Daud adalah seorang yang reflektif gitu. Dia nggak hanya Tuhan bela saya, tolong saya Tuhan. Tapi Daud juga merenungkan, Tuhan ini orang-orang ini orang dunia yang memang mencari semua dari dunia. Yowes, lakukan aja apa yang kau pandang baik. Ya, Daud tidak berasal dari dunia, dia mention itu pertama di Mazmur 17. Ini poin penting, saudara-saudara. Dan yang kedua, ayat yang kedua yang saya mau kutip yang sama dengan poin yang tadi, Mazmur 17 ayat 2, daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Jadi pada akhirnya Daud mengatakan yang punya otoritas tertinggi itu Allah. Bukan orang-orang yang menyakiti dia, mengejar dia, mau menjerumuskan dia, kalau kita baca Mazmur ini. Daripadamu ya Tuhan. Jadi ada sebuah perspektif yang berbeda dari yang orang-orang dunia ini. Saya ini dari Tuhan. Penghakiman saya juga dari Tuhan. Saya tidak takut. Saya tidak mau memikirkan itu. Bapak Ibu izinkan saya membaca Roma 12 ayat 17 sampai 19. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Kalau hidup kita lagi aman-aman, kayaknya mah nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Kita nggak begitu terusik, tersentuh, tergelitik dengan bagian ini. Tapi bayangkan Bapak Ibu dan saya sedang mengalami ketidakadilan. Mungkin Bapak Ibu digosipin sama sesama jemaat di gereja. Mungkin Bapak Ibu digosipin sama orang di kantor.
kolega Anda. Mungkin saudara-saudara dituduh yang bukan-bukan di sekolah atau di kampus. Kita mencari sense of justice itu, kita mencari keadilan itu. Saudara, bagi saya inilah waktunya untuk saudara dan saya membiarkan Allah yang penuh dengan keadilan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Saudara sepakat nggak bahwa Allah itu sangat adil? Ada satu titik ketidakadilan, dia peka sekali. Kita aja kadang-kadang ada yang nggak adil dikit, kita nggak penting lah. Tapi buat Allah itu penting. Ketika saudara berteriak, apakah Allah kira-kira diam aja? Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Aku berharap kepadamu. Pada akhirnya aku akan puas. Meskipun aku tidak mendapat keadilan di muka bumi ini. Bapak Ibu merenungkan bagian ini ketika perenungan ini dibuat ketika lagi trending topik Chris Rock dan Will Smith yang berkonflik. Chris Rock menceritakan mengenai Jada, istrinya Will Smith yang akan jadi artis G.I. Jane 2, mengacu kepada Demi Moore yang memangkas rambutnya dalam film G.I. Jane. Padahal si Jada itu sebetulnya lagi sakit alopecia, suatu penyakit yang menyebabkan rambut rontok. Saudara mungkin udah tahu, meme-nya udah di mana-mana, saudara-saudara. Will Smith tampil sebagai pembela istri yang menampar Chris Rock pada saat itu juga. Pada waktu renungan ini dibuat, keduanya sudah berdamai. Chris Rock sudah kasih statement, Will Smith juga udah minta maaf. Anaknya Will Smith yang main Karate Kid itu namanya Jaden Smith mengatakan di Twitternya, "That's how we do it." Saya merasa that's how we don't do it gitu. Saya nggak begitu setuju dengan Twitter ini. Apakah that's how we do it? Apakah kalau saudara mengalami ketidakadilan, saudara tampar? Saudara, ini adalah momen di mana kita harus menyerahkan keadilan itu ke dalam tangan Allah. Kalau saudara diperlakukan tidak adil, itu bukan berarti saudara punya hak untuk membela keadilan saudara dengan cara yang saudara inginkan. Penghakiman adalah haknya Allah. Mari kita kembali kepada Allah. Semoga perenungan ini menolong saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.